Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Berkat Selamat Celong Banua dengan NIM 32131222037 dari kelas E Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Medan. Di sini saya membuat video untuk tugas ujian akhir saya, yaitu di mata kuliah Pengantar Ilmu Sosial yang diampu oleh Ibu dosen Wira Firmansyah. Adapun tugasnya yaitu membuat video pembelajaran terkait pembahasan yang akan saya sebutkan satu persatu, yaitu satu mengenai ilmu antropologi, 2 sosiologi, 3 geografi, 4 sejarah, 5 ekonomi, 6 psikologi sosial, 7 politik, dan 8 terkait dengan ilmu hukum. Baik, sekarang saya akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai ilmu antropologi. Jadi, apa yang dimaksud dengan antropologi? Jadi teman-teman, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dari segi keragaman fisik serta kebudayaan yang dihasilkan, sehingga terjadi keanekaragaman satu dengan yang lainnya. Antropologi juga membahas mengenai seluk-beluk yang ada pada kehidupan manusia, baik pada masa dahulu hingga pada masa saat ini. Dia mengamati fenomena-fenomena yang terjadi pada kehidupan kultural yang ada pada masyarakat. Dan adapun objek antropologi yaitu manusia sebagai individu, masyarakat, suku, bangsa, kebudayaan, dan perilakunya. Secara garis besar, antropologi dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu 1 antropologi fisik dan antropologi budaya. Apa itu antropologi fisik atau biologi? Antropologi fisik adalah suatu studi sistematis tentang makhluk manusia sebagai organisme biologis yang berfungsi untuk meneliti manusia dari unsur pada saat dia lahir dengan cara mendalam dan menyelidiki asal-usul manusia seperti perkembangan evolusi, struktur tubuh, dan kelompok-kelompok manusia. Yang kedua, antropologi budaya. Antropologi budaya menyelidiki cara hidup manusia. Dia mempelajari tentang tingkah laku manusia, yaitu dengan akal dan struktur fisik yang akan mengubah lingkungannya. Dan dalam menerapkan metodenya, antropologi budaya menggunakan pendekatan yang membandingkan kebudayaan antar manusia dari zaman ke zaman. Adapun hubungan antropologi dengan ilmu lainnya. 1. Hubungan antropologi dengan sosiologi. Kajian sosiologi adalah masyarakat, manusia, dan utama dari hubungan antar manusia dan apa proses yang timbul dari hubungan manusia itu. Demikian juga dengan antropologi, yang berarti ilmu yang mempelajari budaya dan perilaku manusia dalam konteks sosial budayanya. 2. Hubungan antropologi dengan psikologi. Psikologi membahas faktor penyebab perilaku manusia secara internal, seperti motivasi, minat, sikap, dan lain-lain. Sedangkan dalam antropologi, lebih spesifiknya antropologi budaya, lebih membahas pada faktor eksternal, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Dengan demikian, hubungannya yaitu jadi keduanya memerlukan interaksi yang intens untuk memahami pola-pola budaya masyarakat tertentu dengan bijak. 3. Hubungan antropologi dengan hukum. Hubungan antropologi dengan hukum melahirkan yaitu antropologi hukum, yaitu ilmu hukum yang mempelajari mengenai pola-pola sengketa dan bagaimana penyelesaiannya. Antropologi hukum melihat norma sosial sebagai hukum.
Kajian antropologi hukum adalah menggali nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Manfaat antropologi. Jadi, sebagai ilmu tentang umat manusia, antropologi melalui pendekatan dan metode ilmiah berusaha menyusun sejumlah generalisasi tentang manusia dan sifatnya. Bidang dari antropologi adalah antropologi fisik dan budaya. Pada manusia, sebagai organisme biologis yang tekanannya pada upaya melacak evolusi perkembangan manusia dan mempelajari variasi biologis dalam spesies manusia. Sedangkan antropologi budaya mempelajari manusia berdasarkan kebudayaannya, di mana kebudayaan dapat membuat sebuah peraturan atau norma-norma yang wajib ditaati oleh masyarakat. 2. Pembahasan terkait dengan ilmu sosiologi. Apa itu sosiologi? Istilah sosiologi dikemukakan pertama kali oleh Auguste Comte, seorang ahli filsafat dari Prancis pada tahun 1839. Dan Auguste Comte ini dikenal sebagai bapak sosiologi. Dia mengatakan, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara manusia dalam bermasyarakat. Sedangkan secara luas, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan tentang masyarakat, di mana sosiologi itu mempelajari mengenai masyarakat sebagai kompleks kekuatan, hubungan, serta sebagai kompleks lembaga atau penata. Pokok-pokok bahasan sosiologi. Ada 4 pokok bahasan sosiologi, yaitu 1. Fakta sosial. Apa itu fakta sosial? Fakta sosial adalah cara berpikir yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan yang memaksa untuk mengendalikannya. 2. Tindakan sosial. Tindakan sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. 3. Khayalan sosiologis. Khayalan sosiologis diperlukan untuk memahami apa yang terjadi pada masyarakat maupun apa yang ada di dalam manusia. 4. Realitas sosial. Realitas sosial adalah apa yang ada di dalam kenyataan hidup masyarakat. Kegunaan sosiologi dalam kehidupan sosial. Adapun kegunaan sosiologi yaitu 1. Menambah pengetahuan tentang kebinekaan sosial. 2. Menumbuhkan kepekaan terhadap toleransi sosial. 3. Mencegah konflik sosial. 4. Mencegah dominasi sosial. Dan 5. Meningkatkan integritas nasional. Sekarang kita akan masuk pada geografi. Apa itu geografi? Secara umum, pengertian geografi adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai lokasi serta persamaan dan perbedaan keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas bumi. Adapun pendapat lain mengatakan definisi geografi adalah studi tentang ciri fisik bumi dan atmosfernya dan aktivitas manusia yang mempengaruhi dan dipengaruhi, termasuk distribusi, populasi, dan sumber daya penggunaan lahan dan industri. Ruang lingkup geografi. Ada 3 ruang lingkupnya, yaitu 1. Geografi fisik. Geografi fisik adalah cabang yang mempelajari mengenai kondisi fisik pada permukaan bumi. 2. Geografi sosial, yang mempelajari tentang semua kegiatan manusia di bumi serta kaitannya dengan lingkungan hidupnya. 3. Geografi regional, yaitu yang mempelajari tentang hal-hal khusus yang terjadi di suatu wilayah, contohnya desa, kota, provinsi, dan lain-lain. Cabang-cabang geografi yaitu 1. Paleontologi, yaitu ilmu mengenai kehidupan di bumi, termasuk kehidupan tumbuhan, hewan di zaman dahulu. 2. Geologi. Geologi yaitu ilmu pengetahuan mengenai bumi secara khusus, mulai dari komposisi, sifat fisik, dan pembentukannya. 3. Petrologi, yaitu ilmu yang fokus mengenai tentang batuan dan kondisi pembentukannya. 4. Geofisika,
ilmu pengetahuan mengenai tentang bumi dan kaitannya dalam prinsip fisika. Manfaat terapan geografi. Nilai terapan di geografi sangat dihargai pada Perang Dunia Kedua, yang disebabkan karena kemampuan para ahli geografi dalam menyediakan informasi mengenai negara lain. Keahlian kartografi banyak dipakai dalam dunia intelijen. Sejak tahun 1950-an, peran geo dalam pengumpulan data dan analisisnya dipakai dalam menyiapkan rencana pembangunan kota dan kawasan, dan beberapa perkembangan teknisnya untuk tujuan praktis. Para ahli memakai aneka metode dan orientasi positif untuk mencari pemecah dan sekian masalah yang ditemukan. Sejarah. Adapun sejarah menurut para ahli, yaitu satu, Patrick Gardiner. Dia mengatakan sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai apa yang telah dibuat oleh manusia. 2. Herodotus. Ia mengatakan sejarah adalah satu kajian untuk menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya suatu tokoh, masyarakat, atau peradaban. Muhammad Yamin. Sejarah adalah suatu ilmu yang disusun atas hasil penyelidikan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Manfaat ilmu sejarah. 1. Untuk fungsi edukatif. Kita dapat membahasnya dari perumpamaan, belajarlah dari sejarah atau sejarah yang mengajarkan kita. Yang dimaksudkan dengan sejarah membawa dan mengajarkan kebijaksanaan ataupun keaktifan-keaktifan. 2. Fungsi imperatif, yaitu sejarah dapat memberikan inspirasi atau ilmu. 3. Fungsi instruktif, bahwa dengan belajar dapat berperan dalam proses pembelajaran pada salah satu kejuruan atau keterampilan tertentu, seperti navigasi, jurnalistik, dan sebagainya. 4. Fungsi rekreasi, artinya dapat memberikan rasa kesenangan maupun keindahan. Selanjutnya yaitu mengenai ilmu ekonomi. Apa itu ekonomi? Pengertian ekonomi menurut kamus yaitu ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang serta kekayaan seperti halnya keuangan, industri, dan perdagangan. Ruang lingkup ekonomi, yaitu ada 2. 1. Ekonomi mikro, yaitu yang mempelajari bagian-bagian kecil atau aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. 2. Ekonomi makro. Ekonomi makro yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas mengenai mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar masyarakat dapat dimaksimumkan. Prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi konsumen. 1. Menghindari gaya hidup berfoya-foya dengan membeli barang dengan harga yang mampu ia jangkau. 2. Memilih barang dengan kualitas terbaik. 3. Melakukan tawar-menawar dalam membeli atau jasa untuk mendapatkan harga terbaik. 2. Prinsip ekonomi produsen. 1. Memproduksi barang yang banyak dicari oleh konsumen. 2. Menyesuaikan jumlah produksi dengan jumlah permintaan. 3. Mencari bahan baku dengan kualitas terbaik. Prinsip ekonomi distributor. 1. Dalam menentukan tindakan, dia wajib mengetahui cara yang paling efektif dan efisien untuk mampu menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Adapun manfaat mempelajari ilmu ekonomi, yaitu 1. Memberikan pemahaman atas potensi kebijakan ekonomi. 2. Memberikan pemahaman atas keterbatasan kebijakan ekonomi. 3. Membantu memahami bentuk perilaku ekonomi di dunia nyata secara lebih baik. 4. Membantu lebih ahli dalam menyelesaikan masalah ekonomi.
Yang berikutnya yaitu kita membahas tentang psikologi sosial. Pengertian psikologi sosial menurut para ahli. 1. Kimball Young. Dia mengatakan psikologi sosial adalah studi tentang proses interaksi individu. 2. Saul Costanzo, yaitu dia mengatakan psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku individu yang merupakan rangsangan sosial. 3. Beckman. Psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari individu dalam konteks sosial. 2. Hubungan ilmu psikologi sosial dengan ilmu lainnya. Psikologi sosial dengan sosiologi. Seperti yang kita ketahui, sosiologi lebih memfokuskan pada perilaku sosial, sementara psikologi sosial menjadikan subjek pelaku sebagai perhatiannya. Namun kedua ilmu ini saling melengkapi satu sama lain. 2. Psikologi sosial dengan antropologi. Ilmu yang dapat mempengaruhi psikologi sosial adalah sosiologi dan antropologi. Seperti yang kita ketahui, antropologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai perilaku sosial dalam budaya yang khusus. 3. Psikologi sosial dengan politik. Dalam berpolitik, kita tidak bisa menghindari adanya interaksi dengan orang lain. Jadi psikologi sosial berfungsi sangat penting karena kita dapat memahami bagaimana cara kita mengatasi lawan bicara politik kita. Manfaat psikologi sosial yaitu 1. Memberikan gambaran kepada manusia tentang bagaimana menjalin kehidupan bermasyarakat yang ideal. 2. Memberikan solusi ketika muncul konflik. 3. Mencegah terjadinya konflik. 4. Sebagai pedoman masyarakat dalam mengelola perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang ilmu politik. Apa itu politik? Pengertian politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan yang telah direncanakan sejak awal. Adapun pendekatan ilmu politik, yaitu 1. Pendekatan institusional. Jadi dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok, terutama dalam segi konstitusional dan yuridisnya. 2. Pendekatan perilaku. Jadi dalam pendekatan ini, tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal, karena bahasan itu tidak banyak memberikan informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. 3. Pendekatan kelembagaan. Pendekatan lembaga memandang negara sebagai hal yang perlu diperbaiki ke arah tujuan yang lebih baik. Konsep-konsep ilmu politik. 1. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah. 2. Pengambilan keputusan adalah membuat beberapa pilihan. 3. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok orang lain. 4. Kebijakan umum adalah kumpulan keputusan yang diambil dari seseorang, pelaku atau kelompok politik dalam usaha untuk memilih tujuan-tujuannya. Teori-teori ilmu politik. 1. Politik empiris digunakan untuk mengacu kepada bagian-bagian teoritis ilmu politik. 2. Politik formal. Teori politik yang kadang-kadang dirasakan tumpang tindihnya dengan teori sosial maupun teori publik. 3. Politik normatif. Teori politik yang paling dekat dengan enterprise tradisional. Baik, kita sekarang masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu mengenai ilmu hukum. Apa itu ilmu hukum? Menurut Sajipto Raharjo, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Jadi ilmu hukum itu mencakup segala pembicaraan segala hal yang berkaitan dengan hukum. Jadi ilmu hukum itu objeknya itu hukum itu sendiri. Metode yang digunakan dalam ilmu hukum. 1. Metode dialis. Metode ini senantiasa menguji hukum untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu, yaitu salah satunya itu nilai keadilan. 2. Metode normatif. Bagi individu yang memilih untuk melihat hukum sebagai sistem peraturan, maka perhatiannya wajib terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang betul-betul otonom.
3. Metode sosiologis. Metode ini dikaitkan dengan hukum untuk mencapai usaha-usaha atau tujuan-tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang konkret dalam masyarakat. 3. Jenis-jenis penelitian dalam ilmu hukum. Yaitu ada 3, yaitu penelitian normatif. Jadi dalam penelitian normatif ini, hukum dikaji dari berbagai aspek seperti filosofi, perbandingan, komposisi, penjelasan umum, dan lain-lain. 2. Penelitian normatif empiris. Penelitian ini mengenai implementasi ketentuan hukum atau undang-undang dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang ada atau terjadi pada masyarakat. 3. Penelitian empiris. Metode penelitian ini adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata. Adapun manfaat kita mempelajari ilmu hukum, yaitu 1. Sebagai mahasiswa itu akan menambah bekal lulus dan masuk dalam dunia kerja maupun berwirausaha. 2. Dapat memberikan kita pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan. 3. Menghindari pembodohan hukum atau penipuan dari pihak-pihak yang mencari keuntungan dari ketidaktahuan orang lain. 4. Menambah wawasan hukum anak bangsa. Baik, sekianlah video pembelajaran untuk tugas UAS pengantar ilmu sosial saya. Sebelum saya menutupnya, baiknya saya akan memberikan sebuah pantun, yaitu tak mau miskin, tak ingin kaya. Hidup sederhana jadi kebiasaan. Hanya demikian presentasi saya. Semoga dapat menambah wawasan. Sekian dari saya. Dadah.